Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala aidan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan pada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat kita untuk menjadi hamba Allah yang luar biasa. Begitu kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita bahas masih di juz 30, yakni surat yang ke-96, surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bahwa apa yang kita baca tadi benar isinya dan benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah yang insyaallah populer buat kita semuanya. Kita faham tentang surat ini yang diawali dengan kata-kata Iqra. Iqra itu fi'il amr. Nah, gitu ya. Iqra artinya berarti bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang khalaqa, Dia telah mencipta. Di dalam tafsir di sini dijelaskan Iqra, bacalah. Yang diperintah siapa di sini? Yang diperintah awal kali di sini adalah ayyuhan nabiyyu. Yang memerintahkan siapa? Di beberapa riwayat menjelaskan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, begitu dalam tafsir yang lain. Kalau di dalam tafsir Muyassar di sini dijelaskan Iqra ayyuhan nabiyyu. Nabi Muhammad disuruh membaca apa? Kalau kita ketemu dengan mungkin bos kita, bacalah. Suruh baca apa? Baca WA. WA yang mana? Kan begitu ya, macam-macam. Kita disuruh baca apa? Karena banyak buku, banyak tulisan, banyak mungkin sesuatu yang harus kita baca. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
perintah Iqra di sini Nabi Muhammad posisinya ada di perpustakaan atau di masjid? Di gua. Di gua tidak ada buku, tidak ada catatan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kata-kata Iqra, baca. Sehingga di dalam tafsir di sini dijelaskan Iqra ayyuhan nabiyyu ma unzila ilaika minal Qur'an. Bacalah apa yang diturunkan kepada kamu dari Al-Quran, muftatihan bismi rabbikal mutafarrid bil khalqi. Jadi lafaz yang bunyinya bismi rabbika alladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Dia telah mencipta. Di dalam tafsir di sini, bacalah Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kamu muftatihan, yang senantiasa akan dibuka bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Al-mutafarrid bil khalqi, yaitu yang satu-satunya sebagai khaliq. Jadi ini merupakan awal kali doktrin, nah gitu ya, doktrin yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah konsep apa yang ada di alam semesta. Begitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, yang Tuhanmu itu menciptakan semua apa yang ada. Begitu dalam tafsir tadi ya. Jadi begitu kita melihat adanya apa ini? Ini apa Pak? Jahe. Begitu kita melihat jahe, ini yang membuat siapa? Gitu ya. Tapi asal-usul dari semuanya ini siapa yang mencipta? Kita melihat adanya bangku yang bagus ini, kita melihat adanya layar LCD yang luar biasa, sungguh sudah canggih. Nah, gitu ya. Ketika melihat ini, yang canggih itu siapa? Makanya di sini seorang ulama yang dia mengatakan bahwa faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu, barang siapa yang dia itu melihat alam. Alam itu berarti termasuk tadi minuman, gelasnya, melihat LCD, melihat burung, melihat gunung, melihat bulan, melihat matahari. Ketika melihat alam, walam yashhadu, sementara dia di dalam hatinya itu tidak menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang itu telah terperdaya oleh alam. Berarti dia tidak lagi mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya yang mencipta. Akhirnya konsentrasinya kepada yang hebat adalah manusia. Nah, inilah doktrin awal yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yakinkan semua apa yang ada ini adalah karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dijelaskan ayat yang kedua, Allah itu mencipta apa? Salah satunya adalah khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Jadi ternyata kita semuanya asal-usul dari semua manusia, yang hebat, yang kaya, yang miskin, nah, gitu ya, yang dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa, yang dia mempunyai otot kawat apa? Ternyata semuanya asalnya dari sama, unsur yang sama, yaitu kalau sudah ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sekuat Tyson pun, maaf ya, sekuat Muhammad Ali pun ternyata yang nggak bisa bergerak kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga dari ayat ini akan mengarahkan kepada kita semuanya menjadi manusia-manusia yang tidak terpengaruh, terperdaya oleh kehebatan manusia. Hanyalah siapa yang hebat?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ketiga Allah sampaikan di sini, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang paling mulia. Bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia. Sehingga di dunia ini, kenapa kita bisa minum ini? Kenapa air ini bisa rasanya menjadi luar biasa? Tiada lain itu semata karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memadukan ada air, ada jahe, ada apa lagi? Ada gulanya, mungkin ada tambahan unsur lain lagi, sehingga rasanya menjadi luar biasa. Siapa yang menjadikan luar biasa tadi? Allah yang menyiapkannya, manusia hanya meraciknya saja. Iqra wa rabbukal akram. Yakinkan ya Muhammad, kehidupan kamu, kehidupan manusia, semuanya tadi bisa enjoy. Kalau malam bisa tidur, siang bisa mencari nafkah, ada rizki. Kacang ditanam setelah 3 bulan 1 biji bisa menjadi berapa? Oh, 1 biji bisa menjadi berapa? 20. Ketika kacang dicabut itu menjadi berapa dia? 1 biji durian ditanam, begitu sudah 2 tahun berbuah menjadi berapa? Luar biasa, menghasilkan luar biasa. Yang hebat siapa? Petani atau insinyur pertaniannya? Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Allah yang luar biasa. Termasuk salah satu di sini adalah alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang mengajari manusia dengan pena. Di dalam tafsir dijelaskan di sini, Allah itu yang menciptakan, ya ini ya, Iqra ayyuhan nabiyyu, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika, ayat-ayat yang diturunkan kepada kamu. Wa inna rabbaka lakasirul ihsani wasi'ul judi. Sesungguhnya Tuhan kamu ya Muhammad sungguh banyak kebagusannya dan luas kelumanannya. Masya Allah. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah termasuk di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan pada kita semuanya. Begitu kita lahir, semuanya makanan sudah ada. Semua jenis buah-buahan sudah ada. Durian itu mulai ada tahun berapa? Sebelum kita lahir sudah ada. Namanya beras mulai ada tahun berapa? Sebelum kita lahir sudah ada. Inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasi'ul jud, kelumanan Allah yang luar biasa. Termasuk di sini Allah sampaikan kemuliaan Allah itu adalah alladzi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalami. Kemuliaan Allah ketika memberi ilmu kepada manusia melalui al-kitabah bil qalami. Dijelaskan di sini, allamal insana malam ya'lam. Nah, gitu ya. Allamal insana malam ya'lam. Sekali lagi di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya doktrinnya Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu ya. Di surat Al-Alaq ini, ya Muhammad, yakinkan Allah lah yang memberikan ilmu kepada manusia, siapapun dia itu, apakah profesor, doktor, kiai, haji, pangkatnya apa, hafal Quran, ya, hafal ribuan hadis, hafal tentang kitab ini, yang memberikan ilmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ya'lam. Tapi kadang-kadang ada di antara kita semuanya ini, ayo ngaji, Ustadz sopo, ada begitu? Jadi mau ngaji itu tanya ustadznya dulu, ya begitu ya. Kalau ustadznya tidak ustadz itu tidak, ada orang begitu. Jadi seakan-akan yang mempunyai hak ilmu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam harus ustadz tertentu. Betul ada begitu ya?
Padahal di sini allamal insana ma lam ya'lam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan tips pada kita semuanya ketika kita berdoa, ketika kita mau belajar itu doa kita adalah Rabbi zidni ilma. Doanya, wahai Tuhanku, Rabbi zidni, tambahkanlah saya ilmu. Jadi yang punya ilmu siapa? Allah. Doanya Rabbi zidni ilma, tapi kalau ngaji gak gelem Ustadz yang lainnya. Ustadzku pokoknya satu-satunya hanya itu saja. Gitu ya. Begitu Ustadz mati gak ngaji akhirnya ya. Nah, itu. Jadi Allah menyampaikan ilmu kepada manusia, ya, gitu ya. Allamal insana malam ya'lam. Makanya bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak terdoktrin dengan bahwa ilmu itu yang punya hanya ustadzku. Tidak. Karena ilmu itu Allah berikan kepada siapa saja, kadang-kadang bisa memberikan pencerahan. Seperti contoh, ada seorang misalkan saja yang dia pindahan dari Jakarta kemudian pindah ke Surabaya. Dia cari tempat di Surabaya, setidak-tidaknya tempat yang nyaman untuk ditempati, sehingga ketemulah dia di sebuah perumahan. Ternyata perumahan itu adalah ada sekolahan TK, adalah TK Islami. Agak jauh TK yang mungkin nuansanya nuansa umum. Karena orang tersebut yang pindahan dari Jakarta tadi dia hanya satu-satunya yang di situ kebetulan TK yang sampai sore. TK sampai sore itu namanya apa? Apa namanya? Oh, itu sekolahan full day. Apa namanya? Kerdi ya, gitu ya. Jadi mengawasi anak-anak sampai sore, sampai nanti orang tuanya pulang dari kerja baru diambil. Jadi dititipkan sekalian TK-nya di situ. Nah, gitu ya. Ternyata orang tua ini dia tidak sholat, ya. Orang tua ini tidak sholat. Karena TK yang dia akan mengawasi anaknya selama penitipan anak tadi selama 1 hari penuh, wah enak ini. Akhirnya dia titipkan di situ. Begitu dititipkan di situ, ternyata anak yang masih TK tadi, karena anak satu-satunya ngomong cerita. Salah satu ceritanya anak tadi, ya, Ustadzku, ustazahku itu ngajari kalau orang tidak sholat nanti akan masuk neraka. Yang ngomong anak TK. Cuma omongan anak TK tadi ternyata menyebabkan orang tuanya akhirnya menjalankan sholat. Masya Allah, luar biasa. Berarti Allah kadang-kadang membuka pikiran, membuka hati, memberikan petunjuk itu kadang-kadang melalui, tidak harus profesor, doktor, kiai haji, tidak. Nah, gitu ya. Banyak di sini, makanya ilmu itu kadang-kadang, petunjuk itu kadang-kadang melalui dalil akli dan dalil nakli. Ada orang yang dia itu hanya mengamati lautan yang begitu dalam, dia penyelam, begitu menyelam mengamati alam. Kenapa kok di dalam lautan yang begitu dalam ada ikan yang berwarna-warni, ada tumbuhan yang begitu indah? Akhirnya dia masuk Islam gara-gara ikan dan air laut. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq. Ini adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu karena Nabi Muhammad memahami isi yang ada di dalamnya ini, para mufassir memberikan keterangan mayoritas bahwa surat Al-Alaq 1-5 ini adalah merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu yang turun begitu luar biasanya,
keyakinan tentang Allah, tentang alam semesta, tentang asal-usul manusia, tentang kemuliaan Allah yang luar biasa, Allah yang mengajari manusia, tidak ada manusia yang punya ilmu kecuali Allah yang memberinya. Doktrin yang seperti itu, ya, sekali lagi Nabi Muhammad ini merupakan wahyu yang pertama kali. Karena wahyu yang pertama kali ini Rasulullah begitu mendapatkan wahyu ini karena berdasarkan keterangan-keterangan yang sebelumnya, berarti Nabi Muhammad secara resmi seakan-akan kalau kita ini pitanya sudah digunting. Berarti maksudnya apa? Resmi menjadi Nabi dan Rasul. Seandainya jenengan semuanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kira-kira tasakurannya yang diundang Pak RT, satu RT atau satu RW? Hah? Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kira-kira Nabi Muhammad apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Wahyu ini bukan door prize. Wahyu ini adalah merupakan perjuangan Nabi Muhammad yang selama ini hati kecilnya melihat Mekah yang situasinya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, cari pekerjaan sulit, yang kaya semakin berbuat dolim, yang miskin semakin tertindas. Muncullah di zaman Rasulullah itu perbudakan, penganiayaan, orang-orang miskin gak ada harganya. Yang kaya semakin kaya luar biasa, semakin dolim, mabu-mabuannya semakin luar biasa, foya-foyanya semakin luar biasa. Sementara orang kecil-kecilnya kondisinya seperti itu. Itu di zaman Nabi Muhammad. Di zaman sekarang ada begitu? Berarti hampir sama. Ya, hampir sama. Kondisi seperti itu Nabi Muhammad SAW merenung kondisi yang Masya Allah, ya, pemerkosaan sudah terbiasa, zina biasa, mabuk-mabuan biasa, orang kaya berbuat sewenang-wenang sudah biasa, gitu ya. Kalau ada orang miskin mencuri langsung babak belur, begitu ada orang kaya mencuri aman-aman saja, begitu ya, aman-aman saja. Makanya inilah yang luar biasa, Rasulullah Muhammad SAW melihat ada ketimpangan sosial, ada kondisi politik, sosial, ekonomi yang amburadul. Karena amburadul itulah sehingga Rasulullah Muhammad SAW merenung, hatinya jernih. Insya Allah kita semuanya kan juga merenung ya, keadaan negara kita sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun merenung kita. Makanya kemarin ketika merdeka sudah 80 tahun, rasanya kita gimana? Hah? Begitu ya. Iya, sudah 80 tahun kita merdeka. Nah, begitu ya. Seharusnya harus tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seharusnya sudah begitu ya. Pancasila-sila yang ke berapa itu? Keadilan sosial itu sila berapa? Oh 5. Seharusnya sudah tercipta begitu, udah 80 tahun begitu ya. Nah, kondisi seperti tadi inilah yang Nabi Muhammad SAW berpikir dan berpikir, sehingga Rasulullah Muhammad SAW berpikirnya itu tidak ke warkop. Kalau kita punya masalah, perginya ke masjid atau ke warkop? Nabi Muhammad ketika itu tidak kumpul dengan orang di warung-warung, tidak. Nabi Muhammad istilahnya bertahanus, menyendiri di gua. Ada siapa di gua? Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Rasulullah siap untuk membawa bekal, ya, disiapkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu an sebagai istrinya membawa bekal, ya. Begitu di gua Hira, ya, begitu bertahanus di situ hanya merenung saja, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bekalnya habis, pulang lagi, terus ke gua lagi, belum ada siapa-siapa. Sampai ada yang meriwayatkan di situ adalah 40 hari Rasulullah itu merenung baru turun wahyu.
Jadi ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu bukan door prize. Makanya semangatnya Rasulullah untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Walaupun berada di atas gua yang jauh dari rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan rumah yang enaknya, tapi pergi ke gua. Sudah pernah naik ke Gua Hira? Oh, belum. Semoga nanti bisa bersama-sama kita ke sana ya. Jadi Gua Hira itu cuma apa namanya itu batu dengan batu. Kalau kita melihat gua di Indonesia itu kan terowongan masuk ke dalam. Ini enggak, batu dengan batu nempel 4 atau 5 batu yang besar-besar, di dalamnya ada celah-celah. Itu disebut namanya Gua Hira. Gitu ya. Nah, di Gua Hira itulah Rasulullah Muhammad SAW setelah 40 hari tadi turun yang namanya surat Al-Alaq ini melalui malaikat Jibril. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu ini yang isinya tadi sudah kita baca terjemahnya tadi, ternyata bacalah Al-Quran dengan nama Tuhanmu yang dia menciptakan. Selama ini di Mekah itu dia meyakini yang hebat adalah dewa, yang hebat adalah berhala, yang hebat adalah penguasa. Di sini Rasulullah disuruh untuk mengajarkan yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya masyarakat mengatakan kita hidup karena ya sudah kebiasaan begini. Allah dia mengajari kepada Nabi Muhammad, manusia asalnya dari segumpal darah. Allah mengajari kepada Nabi Muhammad, Allah itu adalah zat yang mulia, kemuliaannya luar biasa. Ternyata orang-orang Mekah ketika itu yang hebat adalah berhala. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu seperti ini, Nabi Muhammad senang, bahagia, atau ceria? Ya? Begitu mendapatkan wahyu dari dari malaikat Jibril ini, Rasulullah merasa senang, bahagia, atau ceria? Ya? Takut dia. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia mengatakan, wahai istriku, langsung faman da'at'u wa man da yastajibu. Saya ini mau berdakwah kepada siapa? Dan yang akan mau mengikuti dakwah saya ini siapa? Jadi seakan-akan semuanya itu perginya ke timur. Rasulullah melalui ayat ini, wahyu ini, manusia disuruh berbalik ke arah sulitnya luar biasa. Rasulullah sudah melihat itu, karakternya orang Arab ketika itu sungguh luar biasa. Sulit untuk diajak menuju kepada kebenaran. Budaya mereka sudah mendarah daging seperti itu. Makanya dia sampai mengatakan faman da'atu wa man da yastajibu. Ketika Rasulullah merasa dalam dirinya ada permasalahan yang seperti itu, saya akan berdakwah kepada siapa dan siapa nanti yang akan mengikuti dakwahku untuk menuju ke ayat-ayat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Siti Khadijah radhiyallahu an, ana mu'minatun bika wa musaddiqatun bi rasulika. Begitu Rasulullah mendapatkan jawaban Siti Khadijah yang sungguh luar biasa, menenteramkan hatinya. Ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu an memberikan keterangan, saya orang wanita yang pertama kali mempercayai tentang kenabianmu dan saya betul-betul akan mengikutimu. Masya Allah. Berarti dakwahnya sudah dapat berapa? 1. Insya Allah istri kita semuanya begitu nggih? Kalau bapak-bapak pulang ada masalah, kira-kira langsung didinginkan begitu nggih? Ya ibu-ibu ya. Masya Allah, itu luar biasa. Khadijah itu begitu. Jadi kalau ada masalah suaminya di tempat pekerjaan, ada masalah tentang sesuatu, istri sing bagian ngedem-ngedem, bukan malah ngompori. Ini luar biasa. Jadi masalah dakwah begitu, begitu ya.
Makanya Siti Khadijah tidak mengatakan salah dewe sapa sing ngongkon nanggone gua Hira, tidak, malah justru saya yang pertama kali nanti akan begitu ya. Saya orang yang beriman tentang risalahmu. Sungguh luar biasa Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di sini adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ini, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, ternyata Rasulullah itu di beberapa riwayat yang saya baca mengajarkan kepada orang lain untuk mengikuti ajaran ini. Rasulullah itu tidak mengajarkan ayat ini, ayo aku dapat wahyu iki lho, tak wacakno wahyuku, ayo sini tak wacakno. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukan akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya sudah, itu wahyu saya. Gitu. Tidak begitu ternyata. Dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW begitu ayat 1 sampai ke ayat kelima tadi, kesimpulannya dakwahnya Rasulullah disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masuklah Islam, ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ternyata kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat kelima. Kesimpulannya begitu. La, tidak ada. Ilaha, Tuhan atau sesembahan. Maksudnya tidak ada sesembahan itu apa? Tidak ada yang kutakjubi, tidak ada yang kukabumi, tidak ada yang kuherani, illa kecuali Allahu Allah. Tidak ada yang kuherani, kutakjubi kecuali Allah. Makanya di sini turun wahyunya tadi adalah dengan nama Tuhanmu satu-satunya yang menciptakan. Berarti la ilaha illallah. Yang menciptakan semua manusia yang ada di alam semesta ini cukup dari segumpal darah. Berarti yang kita herani hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu yang mulia yang sudah memfasilitasi seluruh kebutuhan manusia dalam kehidupannya, menjadikan nyaman ketika malam untuk tidur, siangnya untuk bekerja, itu karena kemuliaan Allah. Berarti Allah yang layak untuk kita kagumi. La ilaha illallah. Semua manusia mempunyai ilmu, sedangkan hewan tidak diberi, tumbuh-tumbuhan tidak diberi, matahari tidak diberi, bulan tidak dikasih. Yang diberi ilmu hanyalah manusia. Alamal insana malam ya'lam. Kesimpulannya adalah la ilaha illallah. Makanya begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kali saja ucapan itu sudah bermakna. Kalau ditimbang, ada sebuah timbangan ya, yang satu kanan ini bagian apa namanya itu? Timbangan kan ada dua ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang kanan bagian itu adalah tulisan la ilaha illallah, sedangkan yang sebagian kiri itu adalah 7 langit 7 bumi. Ditimbang ternyata masih berat lafaz la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Kualitas dari kalimat la ilaha illallah itu dibandingkan nilainya harta dunia 7 langit 7 bumi, nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu pengetahuan inilah yang berat, pengetahuan inilah yang bernilai, yang berkualitas. Oleh karena itulah di sini Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu ada sosok yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia sudah mendapatkan bisik-bisik, termasuk dia sudah mendapatkan beberapa kitab, yang kitab tersebut menjelaskan bahwa akan hadir sosok yang bernama Muhammad yang berada di Mekah itu, dia sosok seorang nabi. Dia mencari, dan dijelaskan di dalam kitab itu Nabi nanti itu akan dikucilkan, akan begini dan begini. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ngerti tentang Nabi Muhammad itu mencari nggak sulit. Kalau nanti mencari, tanya kepada seseorang, pasti langsung akan punya masalah. Maka akhirnya dia dari warkop, dengarkan saja cerita tentang Nabi Muhammad, belum jelas.
pindah lagi ke warkop yang lainnya, omongan lagi, semakin jelas di mana tempatnya, di mana rumahnya. Akhirnya setelah berbagai macam informasi yang dia dapatkan, akhirnya dia menemui Nabi Muhammad SAW. Begitu menemui Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyatakan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, aku ajarkan kepada kamu kalimat la ilaha illallah. Jadi yang diajarkan bukan ini, aku barusan dapatkan wahyu, tak bacakan wahyunya ya, apal no. Bukan. Tapi langsung disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ya sudah, kalau begitu ajarkan kepada kaummu, wong kampungmu, konco-koncomu, dulur-dulurmu, ajarono tentang kalimat la ilaha illallah. Sudah pulang sana. Akhirnya syukron, wah, terima kasih. Begitu Abu Dzar Al-Ghifari keluar dari rumah Rasulullah langsung menuju ke pulang. Begitu menuju pulang ternyata di situ ada berhala yang disembah-sembah, berhala yang disanjung-sanjung, dan banyak orang yang di situ mabuk-mabukan. Ini kan gak cocok dengan kata-kata la ilaha illallah. Karena gak cocok dengan kata-kata la ilaha illallah, akhirnya dia ngomong sama orang-orang yang di sekitar Ka'bah, wahai saudara-saudaraku semuanya, dengarkanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Reaksinya orang Mekah begitu mengucapkan ada kata-kata la ilaha illallah, reaksinya gimana? Itu diucapkan hanya satu kali diucapkan. Kalau di Indonesia diucapkan 1000 kali, orang kafir takut nggak? Yang mengucapkan orang 1.000.000 orang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, orang kafir takut nggak? Kenapa nggak takut? Karena la ilaha illallah itu belum berdampak dalam kehidupannya. Kalau surat Al-Alaq ini tadi dipraktekkan konsep la ilaha illallah, tidak ada yang kukagumi, tidak ada yang kuherani, tidak ada yang kutakjubi kecuali Allah. Itulah yang akan menjadikan luar biasanya dalam kehidupan manusia. Makanya kembali pada ayat yang pertama tadi, ketika Allah merintahkan Iqra ya ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika minal Qur'an. Seakan-akan ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW di situ untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Mekah adalah dengan Al-Quran. Menyelesaikan permasalahan semua manusia yang ada di dunia adalah dengan Al-Quran. Sehingga terbukti luar biasa Rasulullah menyelesaikan kasus ekonomi, sosial, politik, kekuasaan yang di Mekah dan di Madinah, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang madani, tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Mekah Madinah itu melalui Al-Quran. Quran bukan hanya dibaca, tapi Quran dipraktekkan. Quran melarang mencuri, akhirnya semuanya didoktrin mencuri haram. Jadi ya, merampok haram, nggak ada yang merampok. Nah, inilah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau Rasulullah menjadikan Mekah Madinah menjadi keadilan sosial bagi negeri, hanya waktu berapa? 23 tahun seharusnya Indonesia bisa ya. Nah, gitu ya. Seharusnya bisa. Nah, gitu ya. Bisa tercipta sebuah negara yang adil dan makmur, penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah sampaikan kepada kita semuanya wahyu yang pertama, mencerahkan, mencerdaskan, dan bersemangat dalam kehidupan untuk menggapai ridho Allah, sukses fit dunya wal akhirah, kehidupan yang penuh dengan barakah, umur panjang yang barakah, rizki yang barakah, keluarga yang barakah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.